gadis keluar dari rumah sakit bersalin, dan langsung masuk cemas menanyakan keadaannya. Presiden bertanya pada dokter tentang gadis itu, yang hamil di luar nikah dan tidak menginginkan anak. Saat Presiden melihat tanggal kehamilan gadis itu, dia curiga anak itu miliknya. Sebulan lalu, ayah gadis itu sakit parah dan butuh operasi mendesak. Saat gadis itu tiba di rumah sakit, ibunya menamparnya dan menyalahkannya karena ayahnya kecelakaan saat menjemputnya. Perintahkan dia mengumpulkan biaya operasi 200.000. Gadis itu memohon pada ibunya bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi ibunya malah mendorong dan memarahi gadis sebagai pembawa sial. Gadis itu meminta bantuan kakaknya. Namun kakaknya malah menekan kepalanya ke dinding dan bilang jika dia tidak mencari uang, ayahnya akan mati. Gadis itu setuju untuk mencari uang sendiri. Kakak jahat itu menjatuhkan gadis dan menyuruhnya mencari cara mengumpulkan uang. Untuk mengumpulkan biaya operasi ayahnya, gadis itu bekerja sebagai pelayan di bar bersama temannya. Ketika sahabat Presiden tahu itu hari pertama gadis bekerja, dia langsung mendorong gadis ke arah Presiden dan memberikan minuman alkohol supaya mereka bisa minum bersama. Gadis yang tidak tahu mengobrol dengan CEO sebentar. Keesokan harinya, CEO memberi nomor ponselnya kepada gadis itu dan menyuruhnya menghubungi kapan saja. Gadis itu meminta 200.000 untuk biaya operasi ayahnya. CEO memberinya kartu ban dan berkata tidak ada hubungan lagi. Gadis itu menangis. Sebulan kemudian, saat di rumah sakit, gadis itu merasa mual. Ayahnya menyuruhnya periksa dan di ruang ginekologi, dia bertemu CEO yang berpura-pura sebagai dokter. CEO bertanya kenapa gadis itu tidak enak badan. Gadis itu bilang dadanya sakit. Kemudian CEO menariknya dan menanyakan uangnya. Gadis itu marah, menamparnya, lalu pergi. Sebulan setelah itu, gadis itu periksa lagi dan dokter bilang dia hamil. Dia ragu tinggal di rumah sakit. Saat itu, dia menerima telepon tentang ayahnya yang gila dan terburu-buru keluar. Tidak sengaja bertemu CEO. CEO curiga bayi itu adalah anaknya. Gadis itu pulang dan melihat pria pengkhianat di sofa. Baru dia sadar telah ditipu. Ibu menyuruh gadis itu menikahi pria pengkhianat. Tapi gadis itu menolak karena tidak kuliah keras hanya untuk menikah. Kakaknya marah dan menampar gadis itu. Lalu berkata bahwa jika gadis itu tidak menikah, dia juga tidak bisa menikahi siapapun. Ibu yang mementingkan materi bilang dia membiayai kuliah gadis itu untuk menjualnya lebih tinggi. Gadis itu kecewa dan bertanya pada ibunya mengapa dia diperlakukan begitu. Mereka keluarga, tetapi ibunya bilang tidak. Kakaknya mendorong gadis itu, dan ia tiba-tiba merasa mual. Pria pengkhianat bertanya apakah gadis itu hamil, dan dia mengaku. Ibu gadis itu pun memarahinya lagi.